Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah etika profesi Bapak Farid Ardiansyah dan juga teman-teman kelas 5A yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 11 ingin memaparkan sedikit materi terkait etika komunikasi dan etika jamuan, di mana yang beranggotakan saya sendiri, Raifna Nabila, dan juga Sayyidatul Munawwarah. Mungkin untuk materi pertama akan disampaikan langsung oleh Mbak Sayyidatul Munawwarah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kaidah Islam etika komunikasi. Dalam perspektif Islam, komunikasi merupakan sebagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, karena segala gerak langkah kita selalu disertai dengan komunikasi. Nah, komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang Islam, yaitu komunikasi berakhlakul karimah atau beretika. Komunikasi yang berakhlakul karimah berarti komunikasi yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis, sebagaimana kita mungkin menganggap komunikasi adalah sesuatu yang bisa dan sederhana, sehingga seringkali kita lalai untuk memperhatikan bagaimana seharusnya berkomunikasi yang baik terhadap sesama manusia, terutama terhadap keluarga, teman, dan orang lain di sekitar kita. Komunikasi Islam di sini adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Maka komunikasi Islam menekankan pada unsur pesan, yakni risalah atau nilai-nilai Islam, dan cara dalam hal ini tentang gaya bicara dan penggunaan bahasa. Pesan-pesan keislaman yang disampaikan dalam komunikasi Islam meliputi seluruh ajaran Islam, meliputi kaidah atau iman, syariah atau Islam, dan akhlak atau ihsan. Pesan-pesan keislaman yang disampaikan tersebut sebagai dakwah. Selanjutnya, etika komunikasi bila dilihat dari terminologinya, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat kebiasaan, di mana etika berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Nah, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan atau langsung ataupun tidak langsung atau melalui media. Maka bisa disimpulkan dari terminologi di atas, etika komunikasi dikaitkan dengan watak atau kesusilaan yang menentukan benar atau tidaknya cara penyampaian pesan kepada orang lain yang dapat mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan ataupun tidak langsung. Etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku yang baik dalam kegiatan komunikasi dengan guru di sekolah. Nah, selanjutnya ada beberapa hal pokok yang mana kita selaku komunikator perlu lakukan dan perlu aplikasikan dalam kehidupan. Nah, di antaranya yang pertama, fokus pada lawan bicara. Nah, di mana fokus dalam berkomunikasi merupakan kunci agar informasi yang disampaikan komunikator kepada kita berjalan lebih efektif. Nah, yang kedua, fokus pada masalah. Nah, di mana dalam beberapa kasus komunikasi beberapa individu melupakan pokok permasalah
yang ingin dibicarakan. Hal ini terjadi karena informasi yang seharusnya disampaikan terlalu melenceng dari yang bicarakan atau basa-basi. Dan yang ketiga, jangan menimpali pembicaraan. Komunikan yang baik adalah komunikan yang mau mendengarkan dengan bijaksana perkataan dari komunikator. Yang keempat, saling menghargai, di mana biasanya dalam proses ini dua individu komunikan dan komunikator perlu saling memahami satu sama lain. Yang terakhir, selingi dengan humor, di mana ada kalanya dalam berkomunikasi kita merasa bosan dengan informasi yang disampaikan. Tentu ini bukan kesalahan pendengar, namun dalam proses penyampaian informasi tersebut kurang bumbu yang menarik pendengar. Selanjutnya, adapun poin-poin berikut ditunjukkan kepada lawan bicara yang biasanya baru kita temui, baru kita kenal, ataupun kurang akrab dengan orang tersebut. Antara lain, yang pertama, menggunakan kalimat informal atau tidak baku. Nah, di mana dalam proses transaksi informasi seorang individu, termasuk kepada orang yang tidak dikenal atau belum memiliki kedekatan sama sekali. Yang kedua, berbicara sambil melakukan hal lain. Nah, di mana etika sopan santun sangat berlaku pada poin ini. Tentu orang akan merasa tersinggung saat jika kita dengan sibuk makan dan dalam saat kebersamaan bicara dengan lawan bicara kita. Yang ketiga, terlalu banyak basa-basi. Dalam beberapa kasus, ada beberapa orang yang cenderung lebih menyukai penyampaian langsung atau to the point sebuah informasi. Yang keempat, berbicara dengan nada kasar. Berbicara dengan nada kasar tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Tentu orang tidak akan suka jika dibentak dan dimaki. Yang kelima, nada memerintah. Dalam hal ini orang cenderung tidak sadar menggunakan kalimat-kalimat memerintah. Seharusnya kita sadari kita hindari karena bisa menyinggung lawan bicara. Sebagai contoh, Bapak harus lebih kompeten dalam mengajar. Kalimat tersebut jelas berisi kalimat perintah. Selanjutnya, tidak boleh menghakimi. Dalam komunikasi kita tidak boleh mengajukan kalimat yang menghakimi seperti tentu Anda telah melakukan hal yang keji dan sebagainya. Yang terakhir, manage intonasi, di mana perlu adanya kontrol dengan nada suara kita. Tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh bisik-bisik juga. Selanjutnya, kaidah umum etika jamuan. Nah, etika jamuan lebih dikenal dengan table manner, di mana table manner adalah aturan etika yang dipergunakan pada saat makan, yang mana memberikan petunjuk-petunjuk yang benar dalam menggunakan alat makan. Perbedaan budaya makan dapat membuat aturan tersebut berubah-ubah, yang bertujuan menambah wawasan seseorang tentang etika budaya bangsa-bangsa lain. Nah, etika tersebut merupakan warisan kebudayaan Eropa. Table manner dilakukan oleh kalangan pejabat kerajaan di Prancis pada abad ke-17. Nah, saat ini etika tersebut lebih sering dikenal orang-orang yang mempunyai kepentingan seperti para pengusaha, pejabat, orang penting, juru masak, dan lain-lain. Nah, table manners digunakan para pengusaha atau pejabat untuk mempererat hubungan bisnis dan menjamin kolegannya. Selanjutnya, tata cara table manner. Table manner selama ini identik dengan acara jamuan makan resmi bergaya barat. Hal ini dikarenakan etika makan diperkenalkan oleh bangsa Eropa yang merupakan aturan standar, terutama bersama-sama di sebuah acara resmi atau acara makan bersama di keluarga besar. Nah, berikut ada beberapa tata cara table manner, yaitu
Peralatan makan. Peralatan makan di sini yang pertama ada pisau dan garpu. Nah, cara makan dengan pisau dan garpu tidak sulit. Pegang garpu di tangan kiri dan pisau di tangan kanan. Selanjutnya sendok atau garpu, di mana pegang sendok di tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Yang ketiga ada sumpit. Makan dengan sumpit juga bukan hal yang aneh di Indonesia. Restoran bertema Jepang. Yang terakhir ada makan dengan tangan. Nah, makan dengan tangan adalah salah satu cara makan yang normal di Indonesia, terutama untuk makan makanan yang tidak berbuah. Selanjutnya ada etika meja makan. Nah, posisi duduk, jaga jarak antara badan dengan tepi meja sekitar 10-15 cm dalam jarak ini. Yang kedua, biasakan duduk dengan punggung lurus dan selalu letakkan tangan di atas meja setinggi pergelangan tangan. Jangan letakkan siku di atas meja. Yang ketiga, boleh ada barang bawaan yang diletakkan di atas, tidak boleh ada barang bawaan yang diletakkan di atas meja. Yang keempat, kaki tidak boleh ditumpangkan satu sama lain selama makan. Yang kelima, jika ingin bersin atau batuk, miringkan wajah sedikit ke belakang dan tutup dengan sebat, lalu ucapkan kata maaf. Dan yang terakhir, jika ingin menerima panggilan, lihat dulu siapa yang menelpon. Jika itu teman, lebih baik tidak mengangkatnya. Sebaliknya, jika bos menelpon, harus meminta izin dari belakang dan kemudian menelpon kembali. Mungkin ini dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri terkait macam-macam etika komunikasi dan etika jamuan, di mana macam-macam etika komunikasi itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada komunikasi intrapribadi, itu terjadi dalam diri individu atau proses berkomunikasi diri sendiri. Nah, untuk komunikasi antar pribadi itu merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Nah, komunikasi antar pribadi ini terdapat beberapa etika yang harus dipenuhi, di antaranya jujur dan terus terang, harus konsisten terhadap apa yang disampaikan, serta tidak boleh memotong pembicaraan lawan bicaranya jika belum selesai, disengaja atau tidak disengaja. Terus untuk komunikasi selanjutnya yaitu komunikasi publik, di mana komunikasi publik tersendiri yaitu proses komunikasi yang disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan halayak yang lebih besar. Etika komunikasi publik adalah norma dalam nilai yang harus dipatuhi ketika proses komunikasi publik berlangsung. Dan selanjutnya ada komunikasi massa, di mana proses komunikasi yang berlangsung, pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada halayak yang sifat, misalnya melalui alat yang bersifat mekanis. Dapat diketahui bahwa etika komunikasi massa adalah norma dan nilai yang harus dipenuhi oleh komunikator dan komunikasi ketika proses komunikasi massa berlangsung, karena komunikasi ini bukan terjadi antara dua orang secara tatap muka, maka yang perlu diperhatikan adalah pesan yang disampaikan. Hendaknya pesan yang disajikan bersifat baik, dan juga hal-hal yang berbaur positif. Terus yang terakhir ada macam-macam etika jamuan, di mana coffee morning tea yang dilaksanakan pada pukul 10 sampai 12 ini bersifat resmi atau tidak resmi. Bisa jadi resmi dan juga tidak resmi, di mana pada perjamuan jenis ini disajikan
kopi atau teh yang dilengkapi dengan kue kecil rasa asin dan sebagainya. Terus ada brunch, di mana perjamuan antara makan pagi dan makan siang. Nah, di sini brunch singkat dari breakfast dan lunch, yaitu kombinasi acara minum kopi yang dilanjutkan dengan cara makan siang. Acara ini lebih bersifat kekeluargaan atau di lingkungan teman atau kerabat terdekat. Peralatan makan dan aksesori yang digunakan untuk tidak terlalu berkaitan. Terus yang selanjutnya ada lunch, perjamuan makan siang, di mana itu dilaksanakan pada pukul 12:30 dan sampai 15:30. Nah, di sini perjamuan makan siang dapat bersifat resmi atau tidak resmi. Untuk selanjutnya ada dinner atau perjamuan makan malam yang bersifat resmi dibandingkan dengan makanan siang. Perjamuan ini dilaksanakan setelah sholat isya atau pada pukul 19 sampai 22 yang diadakan oleh lingkungan kedinasan maupun lingkungan keluargaan. Jenis peralatan serta menu makanan dinner ini dapat disesuaikan dengan tujuan perjamuan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11. Jika ada kesalah kata, mohon maaf. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.